Assalamualaikum teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas Mills Air Max Stream setelah 300 km saya pakai. Jadi ini sepatu Mills Air Max Stream seperti yang sudah saya sampaikan, ini sudah 300 km saya pakai. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pengalaman saya memakai sepatu ini selama 300 km dan kondisi yang terkini terkait dengan keadaan kondisi sepatunya. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama kita bahas dari pengalaman saya memakai sepatu ini terlebih dahulu selama 300 km ya. Jadi secara umum untuk pemakaiannya saya pakai untuk daily trainer sama tempo seperti itu, dan selama 3 bulan ini ya, dari bulan Agustus sampai dengan bulan November, berarti praktis sekitar 1 bulan itu saya pakai di kisaran 100 km. Untuk overall, untuk secara umum ini saya pakai itu nyaman-nyaman saja ya. Jadi seperti itu. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang paling atas ya, lidah sepatunya. Lidah sepatunya ini kalau penampakannya ini memang tidak ada paddingnya sama sekali. Apakah nyaman? Saya merasakan ini biasa saja ya. Apakah nyaman atau tidak nyaman, karena saya pembandingnya tidak terlalu banyak, saya cuma punya 3 sepatu seperti itu. Terus untuk kondisi tali sepatunya sendiri, ini lumayan panjang ya tali sepatunya, sehingga saat saya menali ya, ini kalau saat saya pakai berlari itu gini loh, tek 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 tek, jadi seperti ada ketukan di atas sepatu, tek 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 dari tali sepatunya itu. Jadi ini terlalu panjang menurut saya ya, tali pipihnya ini. Tapi selama ini kalau misalkan saya lari, akhirnya saya tali sampai dengan 2 kali ya. Jadi kalau untuk tali sepatu sama lidah sepatunya ini saya merasa biasa aja gitu, dan di sini juga sudah ada penahan lidah sepatunya ya, seperti itu, dan memang itu terasa tidak bergeser kemana-mana. Terus untuk yang bagian uppernya ya, bagian uppernya ini yang ada bolongannya, semoga kelihatan, tapi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Ini saya tidak tahu nih pakai kain apa, tapi ini double layer, sehingga rasanya itu kalau dipakai di saat lari itu sebenarnya tidak terlalu breathable ya, tidak terlalu ada udara yang masuk ke dalam sepatunya, jadi tidak dingin rasa sepatunya itu, seperti itu. Oh ya, ini saya pakai ukuran 43. Secara umum saya pakai memang agak berat ya, karena setelah saya timbang itu dia di ukuran 43 beratnya 300-an gram ya, ini lumayan berat sebenarnya ya, seperti itu. Dan mengapa saya ngambil yang 43, dikarenakan biasanya itu saya ngambil sepatu itu 42, tapi setelah saya pakai yang 42 itu terlalu ngepas. Terus saya ambil yang 43, ini terlalu ada jaraknya, jadinya ya agar lebih nyaman saya ambil yang 43 seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk
bagian midsole-nya ya. Midsole-nya ini seperti dilihat, ini banyak guratan-guratan bekas saya pakai untuk lari ya. Ini juga sama, termasuk yang sebelah kanan ya, sama juga. Ini juga ada guratan-guratan bekas saya pakai untuk berlari. Tapi secara umum dia termasuk bonji ya. Seperti kalau misalkan saya pakai untuk agak kenceng kayak gitu di PS5 misalkan ya. PS5 itu ada semacam pantulannya ya, sehingga lumayan nyaman kalau dipakai di agak-agak kenceng. Tapi kalau udah PS4, PS3 itu sepertinya sudah mulai keteteran karena ini juga berat juga sepatunya ya. Jadi tidak disarankan, saya tidak menyarankan, karena pernah saya pakai untuk Speed Session lumayan berat ya, sepatunya lumayan berat. Di PS3 atau PS4 itu sudah lumayan berat ini sepatunya. Oh ya, ini juga ada heel counternya. Ini juga termasuk keras sekali ya, keras. Tapi ini saya tidak pernah punya heel slip ya di sini, jadi nyaman-nyaman saja. Terus yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah berkaitan dengan outsole-nya ya. Rubbernya itu termasuk bagus nih ya. Coba dilihat ini, setelah 300 kilo. Tuh, nah, masih ada strukturnya dan mungkin ya tergerus tapi tidak terlalu banyak ya. Cuman yang bagian yang tergerus paling banyak di sini ya. Mungkin strike-nya saya itu ya, atau tumpuan itu, apakah saya masih pakai heel atau enggak, saya juga kalau misalkan saya melihat video mungkin ini masih di awal-awal saya memakai sepatu ini, karena pas saat awal-awal saya pakai sepatu ini itu adalah saya masih latihan untuk menggunakan midfoot ya, heelnya, strike-nya ya, jadi mungkin masih banyak menggunakan heel. Tapi ini sudah mulai tergerus ya, ini sebelah samping sini. Tapi pada prinsipnya 300 km ini masih lumayan bagus. Nah, dipakai untuk hujan-hujanan juga nge-grip juga, karena beberapa kali juga saya pakai hujan-hujanan, termasuk baru saja kemarin saya pakai long run 12 km. Secara umum penilaian saya ini lumayan bagus untuk teman-teman bisa pertimbangkan, jadikan daily trainer sebagai rotasi dari sepatu teman-teman semuanya ya, karena ini harga 600-an, ini sudah lumayan untuk menghadirkan beberapa teknologi. Bonjinya juga ada, terus uppernya juga lumayan kayak gitu, walaupun dia tidak breathable. Terus terkait dengan outsole-nya juga, rubbernya juga bagus, insole-nya juga empuk ya. Mungkin ini jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman semuanya, bisa jadikan koleksi dan jadikan daily trainer sebagai rotasi sepatu dari teman-teman semuanya. Mungkin itu saja untuk kesempatan hari ini, kita bahas Mills Enermax Stream ini setelah saya pakai 300 km. Jikalau ada pertanyaan ataupun diskusi, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya tambah semangat untuk bikin konten. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.